Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar adik-adik? Tetap semangat, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sebelum belajar, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Disimak ya videonya. Jadi, bumi sudah berumur 4,5 miliar tahun. Nah, tentunya kita sudah menggunakan air sejak dahulu untuk makan, minum, mandi, dan lain-lain. Namun pertanyaannya, air di bumi kok tidak pernah habis ya? Nah, jawabannya ada di video pembelajaran hari ini. Nah, yang pertama, pengertian siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu? Siklus hidrologi atau siklus air adalah proses pergerakan molekul air atau H2O yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Selanjutnya, yang kedua, jenis-jenis siklus hidrologi yang terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama siklus pendek, yaitu siklus air yang diawali dari evaporasi air laut ke atmosfer. Uap air akan mengalami kondensasi dalam ketinggian tertentu hingga membentuk awan. Awan yang tidak kuat dengan beban air akan mengalami presipitasi, lalu turunlah hujan air yang jatuh kembali ke laut. Yang kedua, siklus sedang. Serupa dengan siklus pendek, siklus sedang terjadi saat air laut menguap. Namun, uap air terbawa angin ke daratan di ketinggian tertentu, uap akan mengalami proses kondensasi menjadi awan dan muncul hujan yang jatuh di daratan. Dan yang ketiga, siklus panjang. Terjadi karena proses evaporasi dan kondensasi air lalu yang membentuk awan. Kemudian, awan terbawa angin ke tempat lebih tinggi di daratan. Bentuk awan tadi berkumpul dengan uap air hasil evaporasi, danau, sungai, dan transpirasi tumbuhan. Nah, setelah mengetahui pengertian dan jenis-jenis siklus hidrologi, selanjutnya yang ketiga, proses siklus air terjadi dalam 4 tahap yang berbeda, yaitu yang pertama, evaporasi. Proses di mana air yang ada di laut, rawa, sungai, dan lainnya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Dan yang kedua, transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi, hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Dan yang ketiga, kondensasi. Proses di mana berubahnya uap air di atmosfer menjadi partikel es yang sangat kecil di suhu yang rendah. Partikel es tersebut saling mendekat satu sama lain sehingga akan menggumpal sebagai awan. Dan yang terakhir, presipitasi, yaitu ketika terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara, sehingga jatuh sebagai hujan, salju, dan hujan es. Dan yang terakhir, aktivitas yang merusak siklus air dalam kegiatan sehari-hari, seperti yang pertama, pemukiman penduduk, yang kedua, pembukaan lahan hutan, dan yang ketiga, pembangunan skala besar, dan yang keempat, penebangan hutan. Nah, selanjutnya, silahkan adik-adik mengerjakan soal-soal latihan berikut ini ya. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.